Sesuai dengan tema, siang ini saya coba presentasikan peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertambangan mineral, khususnya di PT Giro Resources Nusantara. Perkenalkan Pak, nama saya Agus Kusnadi, asal dari Bandung, background saya dari Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung, kemudian pengalaman kerja dari tahun 2002, pertama masuk di pertambangan batubara sampai 2012 sampai sekarang di masuk ke mineral. Posisi sekarang saya di Kepala Teknik Tambang, merangkap General Manager di PT Sagroup 5 Pratama, di mana salah satu anak perusahaan daripada PT Giro Resources Nusantara. Saya coba sampaikan company overview. PT Giro Resources adalah salah satu perusahaan tambang emas di Indonesia dengan 4 tambang yang beroperasi di Indonesia dan di Malaysia. Jadi dengan produksi tahunan rata-rata di 150.000 kilo onsis. Set kita ada di Bakan dan Lanut, posisinya di Sulawesi Utara. Jadi dari Manado ke arah barat lagi ditempuh dalam waktu 3 jam dengan darat, Pak. Kemudian yang beroperasi juga ada set Seruyung. Set Seruyung itu di Kalimantan Utara, jadi dari Jakarta ke Tarakan, dan Tarakan kita tempuh dengan transportasi air dengan speedboat sekitar 2,5 atau 3 jam. Kemudian adalah satu lagi yang beroperasi adalah set Penjom. Set Penjom ini yang set kita yang berada di Malaysia, posisinya di negeri Pahang, ditempuh sekitar 2 atau 3 jam dari Kuala Lumpur, Pak. Giro Resources juga memiliki 4 tambang emas yang berkesinambungan, jadi ada set Pani dan Duap. Pani dan Duap ini saat ini dalam tahap development. Pani itu berada di Gorontalo, kemudian Duap itu di Sulut juga, Sulawesi Utara, di daerah Kota Bunan. Dan ada juga Bolangitan, Bolang Hidung dalam tahap eksplorasi. Kemudian aset yang signifikan mencakup total cadangan kita itu ada sekitar 4,9 juta onsis. Dan total sumber daya di 94 juta onsis per 31 Desember 2019. Dari sebelumnya, data sebelumnya di Juni 2011 kita hanya ada di 493.000 untuk cadangan dan 3,1 juta untuk sumber daya. Jadi kita ada peningkatan dari si cadangan maupun sumber daya. Selanjutnya saya sampaikan milestone daripada perusahaan kami, Giro Resources Nusantara. Kalau dibandingkan dengan Pak Jul dari PT Freeport, kami masih seumur jagung, Pak. Seumur jagung, jadi di tahun 2012 take over dari perusahaan sebelumnya. Tahun 2012 itu disebut dengan tahun konsolidasi, di mana tahun 2012 kita terdaftar di bursa saham, kemudian konsolidasi set Bakan dan Seruyung untuk segera dilakukan pengembangan, kemudian kita studi kelayakan dan lain-lain. Tahun 2013 kita ada sebut sebagai development year atau tahun development, di mana set Bakan dan Seruyung itu kita mulai develop, kemudian kita signatory ke ICMI di tahun 2013. Dan alhamdulillah set Bakan di akhir tahun 2013 itu first gold. Lanjut ke 2014, Seruyung set itu produksi, jadi kita panggil 2014 itu sebagai production year. Kemudian tahun 2015 itu Seruyung dan Bakan, kemudian Penjom itu beroperasi, dan kita disebut tahun sustainability. Kita mendapatkan sertifikat ISMI juga dan continue produksi sampai sekarang. Adapun visi dan value dari kita itu visinya untuk mengoperasikan perusahaan tambang yang inovatif, terus
kemudian semangat yang secara terus-menerus, Pak, growth, pertumbuhan, dan kita bangga terhadap merek kita sendiri. Value-nya rasa memiliki, integritas, gairah, inovasi, dan respect, untuk menghormati seperti itu. Itu visi dan value dari PTG Resources. Selanjutnya, saya coba sampaikan alir proses penambangan. Saya yakin ini hampir sama saja dengan bapak-bapak di set lainnya, di perusahaan-perusahaan lainnya, alir proses penambangan. Jadi setelah kita mendapatkan resource, kemudian riset, dan membuat desain sebagai acuan untuk teman-teman operasi berproduksi. Jadi biasa dari mulai land clearing, kemudian topsoiling, topsoil kita simpan di topsoil stockpile, kemudian untuk waste-nya kita simpan di waste dump, di mana jika sudah siap untuk waste dump, kita topsoil yang stockpile tadi kita simpan untuk di main reclamation. Kemudian kita ada drilling blasting kita di situ ada pada saat drill control drilling, kita ada pengambilan sampel, kita ambil result, di situ nantinya Mengeo mengecek mana ore dan mana waste-nya. Kalau waste-nya kita buang ke waste dump, kemudian untuk ore-nya kita ada crushing, kemudian ada ore juga yang clay, kita campur dengan semen atau liming. Setelah itu kita ke leach pad, Pak. Hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi kami itu set Bakan dan set Seruyung itu menggunakan heap leach, dynamic heap leach. Dynamic heap leach itu jadi setelah diirigasi, orang yang sudah diirigasi sekitar 21 sampai dengan 28 hari, jika sudah selesai teririgasi, kita ore sisanya dibuang ke waste dump, seperti itu. Jadi bukan statik, bukan ditumpuk, tetapi kita angkut diganti dengan ore yang baru. Itu untuk yang set Bakan dan Seruyung. Kecuali untuk Penjom. Untuk Penjom itu kami menggunakan sistem milling, seperti itu. Kemudian saya coba sampaikan alir proses pengolahan dari mulai permukaan, crushing, kemudian penumpukan, tadi stacking di leach pad, kita irigasi, setelah itu keluar solutionnya mengalir ke pregnant leaching solution pond, kita pompakan ke tangki-tangki dan kita berikan resin di situ. Kemudian dari tangki tersebut lanjut ke elution column. Dari elution column ada kasih asam sulfat. Setelah itu ke electrowinning dalam bentuk lumpur. Habis itu di drying, kemudian furnace jadilah bullion. Mungkin itu hampir sama juga dengan bapak-bapak yang di mineral di perusahaan lain. Saya coba sampaikan sekilas aja ini yang ada di set kami. Ini cyanida storage. Kemudian ini supply chain storage, ini area crusher ore kita. Jadi ini salah satu bentuk konservasi juga, kita itu mengecilkan ukuran ore yang dari 25 mm ke 18 mm untuk menaikkan recovery. Juga kita membuat aglomerator, Pak. Ini untuk mengolah ore yang clay. Untuk menaikkan recovery-nya juga. Kita campur di semen di aglo ini. Selanjutnya ini gambar dari proses plant kita di processing plant. Kemudian ini HLP, dan water treatment-nya. Kemudian berikutnya adalah ini area ship chain, di mana kita di PT Sago Prima Pratama untuk stacking, destacking menggunakan unit Mercy, dan di pitnya menggunakan Caterpillar 773. Selanjutnya masuk kepada tema. Ini ada basic question, Pak. Sebagai mana saya sampaikan, jadi dalam overview tadi, perusahaan tempat saya bekerja dengan metode heap leach itu, saya coba bertanya, di mana letak keselamatan pertambangan itu? Kemudian kenapa kita perlu menerapkan keselamatan pertambangan? Mungkin ada beberapa jawaban, Pak, ya. Jadi keselamatan pertambangan itu kenapa diterapkan? Kemungkinan
belum muncul adalah untuk mematuhi peraturan terkait kegiatan pertambangan, hanya untuk legal compliance. Kemudian ada juga tujuannya adalah untuk mencapai target saja. Jadi mungkin mencapai target produksi, untuk mendukung sertifikasi, ada pun juga untuk permintaan dari klien atau buyer atau klien ataupun stakeholder lainnya, seperti itu. Mungkin ada juga yang bilang bahwa keselamatan pertambangan itu suatu kebutuhan. Seperti itu, Pak. Yang jelas, mungkin jawaban dari pertanyaan sederhana itu, jawabannya itu menjadi arah ataupun semangat kita dalam mencapainya, Pak. Seperti itu. Jadi, jika menerapkan keselamatan pertambangan hanya dikarenakan legal compliance, nanti kalau tidak ada aturan, gitu, hanya untuk mematuhi peraturan, jika tidak aturan, berarti kita tidak lakukan untuk keselamatan pertambangan. Hanya saja sebaliknya, jika itu suatu kebutuhan, maka apapun caranya, berapapun biayanya, dan sebesar apapun effortnya, maka keselamatan pertambangan itu akan dilakukan agar terpenuhi daripada kebutuhan keselamatan pertambangan tersebut. Seperti contoh tadi, di tempatnya Pak Ju, di Freeport, dengan teknologi-teknologi yang terbarukan dan cukup baik, Pak. Baik, Pak Ade, ini yang sebagaimana saya sampaikan dalam pengantar bahwa tahun 2015 GRISOS itu merupakan masuk tahapan sustainability, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak Agus. Lanjut, ini lanjut ke penerapan good mining practice, Pak, yang di kami relatif safety di GRISOS mulai dari good mining practice, Pak. Jadi ada teknis pertambangan, konservasi mineral, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan, ada pengelolaan teknologi, dan pengelolaan usaha jasa pertambangan. Jadi kita fokus ke keselamatan pertambangan, di mana ada keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan operasi. Jadi untuk penerapan keselamatan operasi, di kami ada dari segi K3 pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, dan SMKP. Seperti itu, Pak. Saya lanjut saja. Kemudian yang di kami di struktur dokumen, sistem manajemen LK3, jadi kita ada sistem mulai dari policy sampai dengan form, labeling, color, dan color coding, Pak, formulir-formulir. Ini salah satunya adalah yang policy tadi. Kita berkomitmen untuk keselamatan pertambangan yang ada di GRISOS adalah proaktif mencegah kecelakaan, mengurangi biaya kerugian akibat dari kecelakaan, kesalahan operasi dan pemeliharaan yang tidak memadai, kemudian berupaya mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Kemudian ini pola penerapan keselamatan pertambangan di setiap tahunnya, Pak. Kami itu mendevelop program tahunan dalam bentuk objektif, target, dan program. Ini setelah itu, jadi pembuatan OTP ini di awal tahun itu dengan mempertimbangkan manajemen review, finding dari manajemen review, kemudian hasil dari risk assessment yang terkini, kemudian legal aspek, kemudian stakeholder concern yang harus ditindaklanjuti. Dari OTP tadi itu di breakdown ke OTP semua departemen, Pak. OTP semua departemen itu tentunya berbeda masing-masing departemen untuk targetnya. Dilanjutkan lagi ke KPI individu dari sesuai level karyawan, dimulai dari level operator sampai dengan GM-KTT. KPI individu ini itu kita menjadi salah satu apresial performance yang kita ukur tiap quarterly, Pak. Itu sampai parameter safety itu menjadi performance tiap semua level karyawan. Kemudian monitoringnya seperti apa? Monitoring KPI leading maupun lagging indikator itu melalui daily operation meeting. Kemudian ada weekly safety meeting, safety committee meeting level 2 yang dikepalai oleh kepala departemen. Selanjutnya kita monitoring lagi di safety committee site. Jadi di level 1 yang dipimpin oleh GM, KTT. Selanjutnya Mandatory Committee ada di PP Production dengan leadingnya, dan
yearly meeting. Setelah itu tentunya ada audit internal dan eksternal dan adanya sertifikasi. Ini merupakan contoh OTP yang K3. Selanjutnya ini contoh juga OTP K3 dan keselamatan operasional, Pak. Baik, 3 menit lagi Bapak. Baik, lanjut. Ini kinerja penambangan keselamatan. Jadi kita jika internal auditnya bagus, tentunya TIFR-nya turun, Pak. Ini hanya gambaran saja. Kemudian ini foto-foto kegiatan di site kami. Kemudian ini manajemen pencegahan COVID kami masukkan juga, dan manajemen pencegahan COVID itu kami audit juga, Pak, di audit juga seperti itu. Alhamdulillah untuk keselamatan kami mendapat trofi Aditama di tahun 2015 dan di tahun 2017. Tahun ini set lainnya di Resus Pulang Mongondo, set bahkan mendapatkan trofi juga. Kemudian kami ada ISMI juga, Pak, mendapatkan sertifikat dari ISMI. Ini insiden versus kerugian, Pak. Jadi dari slide ini saya coba sampaikan kerugian langsung itu biayanya cukup rendah, tetapi biaya yang tidak langsung itu lebih besar, apalagi kerugian akibat company reputasi, Pak. Ini bagaimana keselamatan pertambangan mendukung produktivitas. Jadi menurut kami keselamatan pertambangan adalah bagian yang terintegrasi pada semua kegiatan dan menjadi tanggung jawab semua orang dengan melalui pendekatan leading indicator, yakni dengan KPI individu yang terukur sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya, seperti yang disampaikan di awal tadi, Pak. Kesimpulan dari kami untuk keselamatan pertambangan adalah license to operate dan bagian dari investasi untuk meningkatkan produktivitas. Maka penerapan keselamatan pertambangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan semua kegiatan pertambangan di site kami, Pak. Jadi momen tidak tercapainya produksi adalah hal yang tidak bisa terulang lagi. Maka sebelum terjadinya kecelakaan yang menghambat produksi, terapkan aspek keselamatan pertambangan di semua lini. Seperti itu mungkin Pak Ade, pemaparan dari kami. Terima kasih.